Allahu 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 Allah Allahu Allah. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya sebuah pesan kebenaran itu kadang malah ditolak mentah-mentah? Nah, surah Yunus ini tuh ngajak kita buat mikirin hal itu. Kita bakal lihat gimana wahyu ilahi diturunkan, terus cari tanda-tandanya di alam semesta, belajar dari kisah-kisah masa lalu, dan akhirnya lihat apa konsekuensi dari setiap pilihan. Yuk kita gali bareng-bareng makna di baliknya. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita. Pertama, kita mulai dari wahyu yang menantang, terus kita lihat tanda-tanda di alam semesta. Setelah itu, kita bahas soal dua jalan, dua takdir. Dilanjut dengan pelajaran dari sejarah, dan ditutup dengan realitas puncak. Langsung aja kita mulai ya. Kita masuk ke bagian pertama, sebuah wahyu yang menantang. Nah, di sini nih, kita coba bongkar. Kenapa sih pesan yang dibawa oleh seorang manusia biasa kok malah disambut dengan rasa curiga dan penolakan? Surah ini langsung menodong kita dengan pertanyaan yang nusuk banget. Pantaskah manusia menjadi heran? Coba deh kita renungkan. Kenapa gitu ya, ada wahyu datang dari kalangan mereka sendiri, tujuannya buat ngasih peringatan, malah dianggap aneh, bukannya dipikirin, malah heran. Padahal pesannya itu sederhana banget loh, punya dua sisi, ngasih peringatan, tapi juga ngasih kabar gembira buat yang percaya. Tapi coba tebak responsnya gimana? Bukan diskusi, bukan nanya baik-baik, tapi langsung tuduhan telak yang seolah-olah nutup pintu rapat-rapat. Ini sih tukang sihir. Oke, jadi pesannya ditolak mentah-mentah. Terus, kalau gitu buktinya ada di mana? Nah, bagian kedua ini ngajak kita buat lihat tanda-tanda di alam semesta. Kita diajak buat ya benar-benar buka mata dan lihat bukti yang ada di sekeliling kita. Jadi, siapa sih Tuhan yang pesannya ditolak ini? Surat ini ngejelasin, dia adalah Sang Pencipta, yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan dia yang megang kendali atas semua urusan. Jadi ini bukan konsep pencipta yang pasif ya, tapi kekuatan yang super aktif, yang terus-menerus bekerja di alam semesta kita. Dan buktinya apa? Coba dilihat. Matahari yang bersinar terang, bulan yang cahayanya kita pakai buat penanggalan, pergantian siang dan malam yang gila, teratur banget. Pesannya tuh jelas banget. Semua ini bukan kebetulan. Ini semua adalah tanda-tanda. Tapi, yaitu, khusus buat orang-orang yang mau mikir. Lanjut ke bagian ketiga. Dua jalan, dua takdir. Nah, di sini kita bakal lihat gimana respon terhadap pesan tadi pada akhirnya membelah manusia jadi dua kubu. Dua kubu dengan nasib akhir yang, wah, beda banget. Dan ternyata, titik penentunya itu sederhana banget. Semua balik lagi ke harapan kita. Apa sih yang paling kita harapkan dalam hidup ini? Apakah kita cuma puas sama kehidupan dunia yang ya, kita tahu cuma sementara? Atau kita berharap buat bertemu dengan Tuhan nanti? Pilihan harapan inilah yang nentuin segalanya. Dan di sini perbedaannya kelihatan kontras banget. Di satu sisi, ada mereka yang sama sekali nggak berharap bertemu Tuhan. Mereka udah puas banget, udah ngerasa aman sama kehidupan dunia. Dan ujungnya, api neraka. Tapi di sisi lain, ada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Mereka dibimbing sama imannya langsung ke surga. Tempat di mana doa mereka adalah puji-pujian. Beda banget kan? Dua pilihan, dua takdir yang bertolak belakang. Dan buat ngambarin betapa sementaranya dunia ini, ada perumpamaan yang keren banget. Kehidupan dunia ini tuh diibaratkan kayak air hujan. Turun, bikin tanaman tumbuh subur, indah banget kelihatannya. Kita senang, kita merasa ini milik kita. Tiba-tiba datang perintah Tuhan dan semua itu hancur lebur, jadi kering kerontang. Seolah-olah kemarin tuh nggak pernah ada. Cantik tapi rapuh banget. Ternyata ya, dilema pilihan ini bukan hal baru. Ini udah terjadi dari dulu. Makanya, di bagian keempat ini kita akan lihat pelajaran dari sejarah. Kita bakal nemuin sebuah pola yang sama, yang terus berulang. Dan polanya tuh selalu sama, jelas banget. 1. Seorang rasul diutus bawa bukti yang nyata. 2. Pesannya ditolak, biasanya karena sombong atau ngikutin tradisi aja. 3. Konsekuensinya datang, hukuman buat mereka yang menolak. Dan 4. Janji ditepati, orang-orang yang percaya diselamatkan. Terus saja begitu polanya. Nah, ini dia contoh nyatanya. Kisah Nabi Nuh, kaumnya menolak akhirnya tenggelam. Kisah Nabi Musa, Fir'aun sombong, akhirnya juga tenggelam. Tapi, ada satu yang beda. Kaum Nabi Yunus. Mereka ini anomali yang penting banget. Pas hukuman udah di depan mata, mereka sadar dan beriman. Dan apa yang terjadi? Hukumannya diangkat.
Ini jadi bukti kalau akhir ceritanya nggak harus selalu kancuran. Selalu ada kesempatan buat berubah. Sekarang kita zoom in ke salah satu momen paling dramatis dalam sejarah, detik-detik terakhir Fir'aun. Bayangin, dia lagi tenggelam, udah nggak ada harapan. Di puncak keputusasaannya itu, dia teriak, "Aku percaya, nggak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercaya Bani Israel." Sebuah pengakuan di ujung tanduk. Tapi, apa jawaban dari Tuhan? Bukan penerimaan, malah sebuah pertanyaan balik yang nyelekit. Kenapa baru sekarang? Padahal kamu dari dulu selalu durhaka. Ini ngasih kita pelajaran penting banget. Iman itu adalah pilihan yang kita buat saat kita punya pilihan, bukan keterpaksaan saat kita udah nggak punya jalan keluar lain. Semua kisah tadi, semua pilihan tadi, membawa kita ke bagian terakhir, puncaknya, realitas puncak. Kita sekarang ngomongin soal akhir dari semua perjalanan ini, tentang hari di mana kita semua kembali dan diadili. Di hari itu, cuma ada satu kebenaran, satu keadilan yang absolut. Setiap orang bakal dibayar lunas, persis sesuai dengan apa yang udah mereka kerjakan. Gak ada yang dizalimi sedikit pun. Keadilan yang benar-benar sempurna. Dan pada saat itu, kita semua bakal sadar, seluruh hidup yang kita jalani di dunia, dengan segala suka dukanya, segala perjuangannya, rasanya cuma kayak sekejap aja di siang hari. Cuma sejam mungkin. Coba dibayangin, perspektif itu benar-benar ngubah cara kita mandang semua yang kita kejar di dunia ini kan? Terus, di mana peran Al-Quran dalam semua ini? Surah ini ngejelasin kalau Al-Quran itu bukan sekedar buku. Dia adalah pelajaran sekaligus penyembuh buat penyakit-penyakit di dalam dada kita. Dan bagi orang yang beriman, dia jadi petunjuk sekaligus rahmat. Lengkap ya? Ibaratnya panduan buat transformasi diri. Dan puncaknya, ada seruan langsung buat kita semua, buat seluruh umat manusia. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Jadi ini bukan lagi sekedar info ya, ini sebuah deklarasi. Kebenaran udah sampai, sekarang bolanya ada di tangan kita masing-masing. Jadi, setelah kita ngelihat semuanya, dari wahyu yang menantang, tanda-tanda di alam, dua jalan yang berbeda, sampai pelajaran dari sejarah, semuanya mengerucut ke satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini buat saya, buat Anda, buat kita semua. Kebenaran itu sudah datang. Sekarang, pertanyaannya adalah, jalan mana yang akan kau pilih?